Ternyata Yahudi punya target. Kapan? 2025. Kurang untuk dua negara, Indonesia dan Pakistan. Siap-siap. Bukunya Pak Ustaz ini saya temukan di dua buah buku. Buku yang pertama ini bahasa Rusia, tapi sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Judulnya Protocol of Zion, Blueprint Zionis Yahudi untuk Menguasai Bumi. Kemudian buku kedua berbahasa Inggris, Invisible Hand. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Kendali Zionis Yahudi di balik konspirasi dunia. Nah, dari dua buah buku ini Bu, disimpulkan untuk dua negara, Indonesia, Pakistan. Coba Bu, kita teliti satu persatu. Yahudi menciptakan pemiskinan di Indonesia. Sudah terjadi? Sudah. Bahkan Profesor John Perkins menulis buku An Economic Hitman. Indonesia, negara yang berhasil memiskinkan rakyat. Bahkan Pak Faisal Basri yang barusan dibunuh, Pak Faisal Basri kan dibunuh. Bukan mati, dibunuh. Karena beliau berhasil membongkar blok Medan. Yang itu anak sama menantu. Anak sama menantu. Tapi akhirnya Pak Faisal Basri dibunuh. Muntah-muntah, malam setelah dari Medan, muntah-muntah. Terus langsung akhirnya meninggal. Beliau berhasil membongkar keterlibatan anak dan menantu. Nah, beliau riset, ternyata Pak Faisal Basri sudah melakukan riset. Angka kemiskinan di Indonesia sudah 52%. Berarti ini sangat rentan sekali. Sudah terjadi. Yang kedua, Yahudi menguasai kekayaan alam Indonesia. Sudah semuanya. Sampai kota kecil Bojonegoro, Jawa Timur, di sana ada blok cepu milik siapa? Yahudi, Exxon, Yahudi. Jadi semua sumber daya alam Indonesia sudah dikuasai. Penguasaan aset-aset ekonomi sudah hampir 80% lebih aset ekonomi sudah dikuasai. Gak usah jauh-jauh, bentul internasional. Itu 50% sahamnya milik George Soros. Ya, bentuk Karanglo. Seru. Kemudian penguasaan aset informasi sudah Bu. Satelit Palapa B2 sudah dijual sama Bude ke perusahaan Singtel Yahudi yang pusatnya di Singapura. Waktu itu kan Bude yang saya diteruskan Pak Mulyono. Apa Bu? Kita beli lagi satelit Palapa B2. Sudah? Ternyata bohong. Bahkan kata Pak Faisal Basri, bohongnya itu sudah 100 lebih. Pagi ini kita membahas tema Al-Quran mengungkap makar Yahudi dan selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tema ini sebenarnya sudah saya tulis 24 tahun yang lalu tentang Roda Suhil di Indonesia, Gerakan Zionis Yahudi di Indonesia. Ini bukunya, tapi sudah habis. Jadi 31 ini yang saya punya.
Jadi tinggal satu ini. Jadi ini saya tulis 24 tahun yang lalu. Jadi tesis ketika saya mengambil program Pascasarjana. Ini tentang gerakan Zionis di Indonesia. Ya. Sampai akhirnya saya jadi korban. Yang dulu pernah saya sampaikan ini. Sampai kepala saya dibor 2, terus endoskopi supaya tidak terjadi pendarahan otak, akhirnya di grinding pakai endoskopi. Korban. Ya. Jadi saya diracun tahun 2012. Tapi hasil riset yang saya buat ini itu sudah 24 tahun yang lalu. Tapi saya dihabisi 2012. Tapi sudah pernah saya sampaikan, tidak perlu saya ulang. Ya Alhamdulillah, Allah memberikan kesehatan. Artinya memberi hidup, memberi umur. Jadi yang menangani saya waktu itu 9 dokter spesialis. Jadi kepala koordinatornya Dr. Farhad Balatik dan rumah sakit Lafaret itu dokter spesialis bedah saraf otak. Tapi saya dibedah tidak di Indonesia, saya dibedah di Jeddah, Saudi Arabia. Jadi hampir 1 bulan full saya di rumah sakit kerajaan Saudi. Ya. Kemudian datang ke Indonesia hampir 6 bulan proses recovery. Jadi recovery-nya itu 6 bulan. Yang memimpin Dr. Farhad itu koordinatornya. Termasuk juga dokter spesialis bedah, dokter ini yang di Puncak Dieng, Martopo, dokter Martopo, itu dokter spesialis bedah saraf senior di Malang. Alhamdulillah, walaupun menurut dokter Farhad, kalau dioperasi di Indonesia itu sudah opsinya 3, pasca operasi koma berkepanjangan. Opsi yang kedua gila. Opsi yang ketiga mati. Tapi alhamdulillah kata dokter Farhad itu alatnya cuma dua di Saudi sama di rumah sakit Elizabeth Singapura. Ya alhamdulillah. Dan sempat saya tanya berapa biayanya. Alhamdulillah semuanya gratis. Mulai dari Saudi sampai 9 dokter spesialis itu. Saya ketemu lagi beliau beberapa waktu kemarin itu, saya ketemu lagi Dokter Farhad. Dulu pernah saya tanya berapa selama 6 bulan mereka monitoring saya selama 6 bulan, berapa biayanya? Apa jawaban beliau? Masa Ustaz itu sing jihad, dokter kawae jihad. Jadi gratis semuanya. Alhamdulillah. Ya kalau bayarnya dari mana? Ya Allah Ar-Razzaq, Allah Maha Kaya. Nah, jadi ini sebenarnya sudah saya tulis 24 tahun yang lalu, tapi saya mencoba untuk mengingat kembali reuni. Jadi begitu pakai tema ini reuni masa-masa kejadian. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran mengungkap makna Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 120 dan 217. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tanfa'anka al-yahudu wa la nasara hatta tattabi'a millatahum. Karena di dalam ayat itu ada huruf lam, itu maknanya selamanya, berarti ila yaumil kiamat. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kata Allah tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah rela kepada umat Islam yang beriman. Tidak akan pernah senang kepada umat Islam sampai umat Islam itu masuk ke dalam agama mereka, milah mereka.
wa yazalna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum istata. Selamanya kata Allah, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum kata Allah. Apa terjemahan yuqatilunakum? Memerangi umat Islam. Hatta yaruddukum an dinikum istata. Sampai umat Islam murtad dari agamanya. Seandainya mereka sampai seperti itu Allah kabar. Bahkan dalam surah Al-Maidah ayat 82, Al-Maidah ayat 82, Allah tegaskan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidanna asyaddan nas 'adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku." Sungguh kalian akan melihat, kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-Yahudi. Dan orang bermusuh. Dan kira-kira apa yang dikabarkan Allah terjadi tidak sekarang? Terjadi kan? Bahkan sekarang seluruh dunia diperlihatkan oleh Allah bagaimana kebiadaban, kesadisan, kekejian bangsa Yahudi terhadap umat Islam di Gaza, Palestina. Sampai sekarang ini seluruh dunia, sehingga seluruh dunia demo. Padahal mereka itu agamanya Kristen, Katolik, ya, bahkan ada yang ateis juga. Dia bilang umat Islam Palestina. Kenapa? Hati nurani kemanusiaan muncul. Jadi sekarang seluruh dunia diperlihatkan oleh Allah bagaimana kebiadaban Yahudi. Bayangkan ibu, 90.000 ton bom itu dijatuhkan di Gaza. Jadi apa yang terjadi di Nagasaki, Hiroshima, ini sekian kali lipat yang terjadi di Gaza, Palestina. Lebih dahsyat. Inilah. Dan siapa pensupport persenjataan? Siapa yang mensupport bom-bom? Ya, Amerika. Makanya Amerika itu Yahudi besar, Israel Yahudi kecil. Dan ternyata tidak hanya Amerika yang bantu Israel, Inggris, Prancis, Italia, Jerman, ya, Swiss, seluruh negara-negara Eropa, Australia, itu semuanya bantu. Sementara umat Islam Gaza bergantung sama Allah. Tetangganya yang satu tembok Mesir, Batuna. Yordan yang satu tembok, ini tetangganya melihat sendiri. Ratusan ribu wanita, anak-anak dibakar hidup-hidup. Dia menutup. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Ini terjadi karena perjanjian Camp David yang dilakukan oleh Presiden Amerika Jimmy Carter waktu itu. Begitu tanda tangan, udah tidak boleh campur tangan masalah Palestina. Sehingga Saudi Arabia, Yordan, semua negara-negara tidak boleh. Karena sudah tanda. Dan kira-kira saya tanya, kira-kira umat Islam Palestina sudah mengibarkan bendera putih? Sudah hampir 4 bulan peperangan sampai hari ini, tidak pernah menyatakan kalah. Gak masuk akal. Bayangkan Amerika, negara-negara Eropa, Australia, semua menghajar umat Islam Palestina. Pertanyaan yang kedua, Bu, itu kan bombardir itu seperti itu kan? Ya kan? Ibu tahu sendiri di berita-berita. Pertanyaan yang kedua, apakah umat Islam habis? Allah Akbar.
bisa terjadi. Karena Rasulullah mohon pada Allah, ya Allah, jangan kau habiskan umatku atas musuh-musuhnya. Dikabulkan oleh Allah. Sehingga di Palestina itu 1.500 Nabi Saleh, Allah ganti 3.000 baru. Dan itu terjadi terus. Makanya ibu-ibu di Palestina beda dengan ibu-ibu di Malang. Beda. Ibu-ibu di Palestina itu sekali melahirkan 6, 7, 5. Allah Akbar. Loh, itu nyata. Nyata itu, Masya Allah. Nyata. Pertanyaan yang ketiga, apakah pernah wartawan-wartawan perang dunia menyatakan di Gaza Palestina bau mayat? Padahal hampir 50.000 mayat itu masih belum bisa dievakuasi. Ya kan? Karena alat-alat evakuasi tidak ada. Jadi mayat kadang-kadang berserakan di mana-mana. Tapi Masya Allah, ini wartawan perang dunia datang ke sana. Yang saya bau ini bau minyak kasturi. Allah. Dan masuk bahwa Masya Allah. Inilah yang terjadi. Makanya kenapa orang-orang Palestina itu kenapa gak ngungsi di perumahan, jangan bendungan-bendungan saja. Kenapa itu? Apa jawabannya? Alladzi barakna hauda. Itu jawaban surah Al-Isra ayat 1. Karena negeri kami ini negeri yang diberkahi oleh Allah. Kalau kami pindah ke jalan bendungan, mati. Kalau kami tetap di sana, mati. Lebih baik kami mati di tanah yang diberkahi oleh Allah. Itu pilihannya. Allah Akbar. Baca. Ibu-ibu yang dimuliakan. Rasulullah SAW dalam interaksi sosial dan kehidupan sosial, Rasulullah juga ingatkan umatnya. Kalau Rasulullah SAW, "Latattabi'unna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhu qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara qala." Rasulullah memberikan warning kepada umatnya, peringatan, sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian. Siapa? Yahudi dan Nasrani. Setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal. Hatta law dakhalu juhra dabbin. Sampai Rasulullah menggunakan bahasa kinayah, kiasan, perumpamaan, dabbin. Dabbin itu kalau di Timur Tengah itu seperti binatang biawak. Dia punya lubang di pasir. Artinya apa? Sampai orang lain masuk lubang biawak, kamu ngikut. Sampai tanya, ya Rasulullah, qulna ya Rasulullah, al-yahud wa nasara. Apakah yang kau maksudkan itu perilaku budaya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Apa jawaban Rasulullah? Kalau siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, artinya hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Hadis yang saya sampaikan tadi itu warning, peringatan. Makanya kenapa Rasulullah memberi arahan konkret kepada umatnya. Kalau Rasulullah SAW, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa niru satu kaum, maka dia termasuk kaum itu sendiri. Niru gak boleh sangat global dalam agama kita. Tapi begitu kita potret umat Islam zaman now kekinian, ya Allah, tidak hanya niru, ittiba'ul kuffar, ikuti orang kafir. Benar gak kira-kira? Ya Allah, benar. Biasanya kalau sudah peringatan ulang tahun, happy birthday. Tio, masih ada? Ini ngikut, bukan niru, ngikut. Ini. Loh, terus saya ditanya, Ustaz, gimana kalau
kita memperingati kelahiran kita, ya benar-benar ada islamisasi lagi. Saya ajak anak cucu kami, menantu kami, saya ajak, ya kami masak-masak, terus kami berdoa supaya diberkahi umur kami. Kita berdoa, habis itu tasawuf. Boleh enggak ya? Boleh ya. Tapi kalau ngikuti sampai dia pilih nyanyi-nyanyi, itu ngikuti, bukan ngikuti. Nah, ketika anak kita nikah, masih banyak yang tukar cincin. Itu ngikuti orang kafir. Budaya Nasrani tukar cincin. Akhirnya ada yang tanya, Ustaz, gimana kalau cincinnya kita ganti besi yang kokoh, tak apa-apa. Tapi yang mungkin di hadapan orang banyak cincinnya dari besi. Pernah terjadi? Gak pernah terjadi. Ya cincin itu masih dari. Padahal dalam aspek fikih, orang laki pakai cincin hukumnya cincin emas, hukumnya haram. Nah, pada saat pernikahan itu berapa pelanggaran agama yang kita astagfirullah. Ya. Berarti Bu, apa yang dikabarkan oleh Rasulullah 1446 tahun yang lalu terjadi sekarang? Terjadi. Kira-kira masih terus? Nah, masih terus. Dan yang saya tanyakan jamaah di sini masih terus melanggar Rasulullah, melanggar Allah dan Rasulnya, kira-kira? Jangan Bu. Kenapa? Dalam surah Al-Ahzab ayat 71 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kalau mufassir, ahli tafsir menafsirkan faqad faza fawzan 'azima, itu maknanya di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya taat, tidak ikuti orang kafir. Ini benar-benar bolak-balik ngaji, ya kan? Tapi pelanggaran diulang-ulang. Ya kan? Nah, ayo kita taat kepada Allah dan Rasul. Kita taat kepada Allah dan Rasul. Supaya apa? Supaya kita dimuliakan oleh Allah di dunia dan akhirat. Kembali ke materi. Bagaimana Yahudi ditinjau dari sisi historis sejarah? Ibu yang dimuliakan. Yahudi itu adalah sebuah kata yang dialamatkan pada para pengikut syariat Taurat, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Baik sebelum maupun setelah syariat tersebut terdistorsi atau mengalami penyimpangan. Dan sekarang dari sisi nasabnya, garis keturunannya, Yahudi itu tersambung hingga kepada Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabiullah Yakub alaihissalam itu sering disebut Israel. Israel itu hamba Allah. Makanya kalau kita nyebut negara Israel itu jangan Israel, itu hamba Allah kan. Jadi yang Israel. Jadi kamu harus keluar begitu. Nah ini, dan bersama lagi bin Ishaq alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu istri yang satu punya anak Ismail alaihissalam, yaitu Hajar. Cuma ada di Indonesia ditambahi Siti Hajar. Tapi kalau nama aslinya Hajar. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya istri yang kedua namanya Sarah, punya anak namanya Ishaq. Jadi ibu Ishaq bin Ibrahim, ya kan? Jadi Yakub
bin Ishaq. Jadi Yahudi itu keturunan Ishaq. Kalau kita Rasulullah keturunan Ismail alaihissalam. Jadi semuanya Abdul Anbiya, bapaknya para nabi itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bapak tauhid itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sudah jelas bu? Jadi Yahudi garis keturunannya Ishak. Kalau kita Islam ini Ismail sampai Rasulullah SAW. Ibu-ibu yang dimuliakan, Syekh Mustafa Al-Maraghi, dia seorang mufassir. Tafsirnya namanya Tafsir Al-Maraghi. Syekh Mustafa Al-Maraghi rahimahullah ini, beliau mencoba mencari ayat-ayat Al-Quran Karim yang mengungkap tentang karakter Yahudi. Itu. Ternyata, Masya Allah, beliau temukan hampir 1 juz penuh. Itu diungkap oleh Allah. Karakter Yahudi itu 1 juz penuh dalam Al-Quran. Berarti ini patut dipelajari. Ini patut dipelajari. Ya Allah. Akhirnya Syekh Mustafa Al-Maraghi itu memilah-milah sampai bertulis kitab dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 76 karakter Yahudi di dalam Al-Quran. Kata beliau, bangsa Yahudi adalah bangsa yang paling unik dibanding bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dalam diri mereka terkumpul semua kejelekan, tipu daya, jiwa-jiwa teroris, rasa dengki dan konspirasi, kejahatan, kebiadaban, kebengisan, kelicikan, pengingkaran, penjarahan, keras kepala. Apa bahasa Jawa? Keras kepala. Wangel tuturannya itu keras kepala. Jadi coba bu, sampai Allah utus 12 nabi, luar biasa. Tapi gak kelar, gak beres-beres. 12 nabi diutus untuk nyantur bangsa Yahudi, gak kelar sampai hari ini. Ini wataknya seperti ini. Jadi kalau disimpulkan, karakter Yahudi itu senantiasa melakukan fasad, kerusakan di muka bumi. Jumlahnya sedikit, tapi merusak. Itu Yahudi. Contoh, ketika kita kemarin kena COVID-19, siapa yang buat? Yahudi. Virus AIDS, Yahudi. Virus antrak, Yahudi. Virus SARS, Yahudi. Sistem riba, Yahudi. Jadi dia bikin kerusakan di muka bumi. Ini yang terjadi. Bahkan kemarin Yahudi akan mengirim lagi ke Indonesia virus yang lebih mematikan daripada COVID-19. Tapi mereka buat makan, tapi Allah balas makan mereka dan Allah sebaik-baik buat makan. Apapun. Akhirnya Allah gerakkan badai torpedo yang ini, ya kan? Hancur pabrik virus yang ada di Amerika. Sehingga akhirnya alhamdulillah umat Islam se-Indonesia selamat. Padahal Menteri Kesehatan sudah tanda tangan. Jadi Menteri Kesehatan kita sudah tanda tangan ridho untuk membunuh rakyatnya sendiri. Ridho. Ya Menteri Kesehatan kalau ditanya, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Indonesia negara berkembang. Begitu dia ayo tanda tangan. Kalau enggak, habis semua. Ya, ini Menteri Kesehatan sudah tanda tangan. Allah gagal. Ini virus yang lebih mematikan dari virus COVID-19 itu mau dimasukkan ke Indonesia bulan Juli kan? Gagal kan? Bulan Juli kemarin gagal. Allah turunkan badai. Akhirnya pabriknya ludes. Miliknya siapa itu? Orang yang terkaya saat dunia.
Orang Yahudi yang paling kaya saat dunia. Siapa? Bill Gates. Perusahaan Microsoft. Jadi sempat ditanya oleh wartawan, bagaimana rencana Anda? Itu orang-orang tua yang ada di rumah sakit itu dimatikan semua. Jahat. Jadi itu anak-anak yang masih kecil-kecil di dunia ketiga termasuk Indonesia itu divaksin supaya tidak punya anak. Makanya sekarang ada vaksin. Apa Bu? Vaksin apa namanya? Itu nanti kalau dia menikah, dia tidak punya mandul. Merusak. Nah, Ibu tahu kemarin Presiden tanda tangan. Ya, Presiden tanda tangan. Apa? Akan memberikan kondom gratis untuk anak-anak SMP dan SMA. Tanda tangan. Kan rusak negara. Jadi anak-anak SMP sama SMA akan mendapatkan gratisan kondom se-Indonesia. Supaya remaja itu seks bebas tanpa nikah. Ini resmi ditandatangani oleh Presiden. Lu baru tahu tuh? Sudah tahu. Rusak. Iya. Paus Franciscus yang kemarin datang ke Jakarta, ya, jauh-jauh dari Vatikan, jauh-jauh dari Italia. Tujuannya apa? Supaya umat Islam di Indonesia ini mendukung LGBT. Tujuannya gitu loh. Supaya umat Islam Indonesia ini setuju kerusakan terjadi di Indonesia. Jadi supaya Indonesia mendukung LGBT. Nah kira-kira Bu, sudah ditandatangani apa belum undang-undang LGBT? Ya sudah Bu. Kenapa sudah? Dapat mengamplop pimpin fulus. Berapa? Tahap pertama 500 juta US dollar. Finishing 800 juta US dollar. Sehingga sekarang pelaku LGBT sudah masuk wilayah TNI Polri. Bahkan ternyata sekarang di Indonesia sudah Allah turunkan penyakit sarkoma karena dampak LGBT. Sarkoma itu seperti jamur, dia akan menggerogoti tubuh sampai 3 tulang mati. Bahkan sekarang Bu, pelaku-pelaku LGBT, ya Allah, ternyata banyak duburnya jebol. Sehingga dia wajib pakai pampers. Laki sama laki. Makanya Bu, saya sering kali di beberapa daerah itu, saya pakai bahasa yang untuk kasar. Soalnya ini gak dikasar ini, gak berubah. Akhirnya saya mohon izin, saya pakai bahasa kasar. Seanjing-anjingnya anjing jantan, pasti yang dicari itu anjing betina. Nah ini manusia punya akal. Lu kok terong yang dicari terong? Nemen kan itu. Kan berarti dia lebih rendah dari anjing gitu. Makanya ibu saya di beberapa tempat itu saya mohon maaf dengan bahasa kasar. Karena ini sudah di Indonesia itu sudah terjadi ledakan. Makanya ibu kalau ada anak-anak yang serotok-rotok lembeng itu Bu, hati-hati Bu. Ya kan? Makanya sekarang Bu, banyak ibu-ibu yang rotok was-was. Kalau dulu kan was-was ibu anak perempuan. Sekarang ini banyak ibu-ibu yang was-was punya anak laki. Ya sekarang was-was. Kalau sudah dia kehidupan malam sudah diikuti dia, ini sudah berbahaya.
Kadang-kadang, ya Allah, ibu tahu sendiri kan video-video yang sudah viral. Ini lanang kalau lanang paku-pakuan, lanang kalau lanang cium-ciuman. Ini kan sudah rusak. Ini di Malang bu komunitasnya, ya Allah, teman. Loh, mohon maaf kok, nyelewat ya. Balik lagi ke materi. Mohon maaf. Saking emosinya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita balik lagi ke materi. Nah, contoh ini. 12 nabi diutus oleh Allah untuk membina Bani Israel. Allah utus Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Apa yang terjadi? Dibunuh sama orang-orang itu. Tidak hanya dibunuh, Nabi Allah Zakaria alaihissalam dicacak-cacak tubuhnya. Jadi ternyata mutilasi, potong-potong tubuh itu sudah terjadi sejak Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Pelakunya siapa? Yahudi. Nabi Allah Zakaria. Kemudian Allah utus Nabi Musa alaihissalam. Ini juga. Ani'budullah, sembahlah Allah. Apa yang disembah? Sapi. Ini orang-orang Yahudi menyembah sapi betina. Diabadikan dalam Al-Quran Al-Baqarah. Ini orang-orang Yahudi menyembah sapi betina. Padahal Nabi Musa, ayo ani'budullah, sembahlah Allah saja. Tidak mau. Jadi wangel tuturannya, atos, keras kepala. Ya. Sampai akhirnya Allah turunkan, Allah utus Nabi Isa alaihissalam, dia mau dibunuh juga. Katanya orang kafir ini disalib, ya kan? Tapi Allah koreksi, yang disalib itu bukan Isa, tapi yang disalib itu muridnya Yudas Iskariot yang diserupakan Isa. Nabi Isa alaihissalam dirampak oleh Allah, diangkat oleh Allah, dan sampai hari ini Nabi Isa alaihissalam ada di langit kedua. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Kitab masalah dosa, nanti ada dari 10 tanda yaumil kiamah kubra, salah satunya Allah turunkan Isa menjelang subuh. Di mana masjid Menara Putih, Masjid Al-Umawi, itu kalau kita buka Google Map, sebelah timur kota Damaskus Suriah, itu pasti akan terjadi. Sampai kata Rasulullah Nabi Isa alaihissalam diminta untuk menjadi imam sholat subuh, beliau menolak. Beliau serahkan pada Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Nah, itu yang dimuliakan. Bagaimana Yahudi ketika Rasulullah SAW hijrah? Ketika Rasulullah hijrah, bagaimana Yahudi? Ibu, coba kita lihat. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yasrib, sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah, itu ternyata seluruh Madinah dikuasai, ekonomi dikuasai oleh Yahudi. Bahkan pemukiman Yahudi itu tidak jauh dari Masjid Nabawi. Di sini ada pemukiman Yahudi Bani Quraidah. Di sini ada pemukiman kali ini Bani Quraidah. Di sini pemukiman Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Di sini pemukiman Yahudi Bani Nadir. Nah, ketika Rasulullah jadi kiaga, pemimpin kepala negara, Rasulullah tegakkan piagam Madinah. Kalau di Indonesia, ulama-ulama, 3 ulama kita, Kiai Haji Mudakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, dipercaya 60 anggota Badan Pendidik Pusat Persiapan Kemerdekaan Indonesia diminta untuk menyusun dasar negara. Lahirlah piagam Jakarta. Pernah dengar piagam Jakarta? Jadi Indonesia ittiba kepada Rasulullah. Sampai hari ini tiap hari Senin dibaca di instansi pemerintah, TNI, Polri, semua lembaga pendidikan se-Indonesia.
sampai 17 Agustus ya dibaca. Apa itu? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kapan perubahan dari Piagam Jakarta dirubah jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 45? Itu tanggal 14 Juli 1945 pada saat sidang kedua Badan Penyidik Pusat Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita harus tahu sejarah itu. Kok tiba-tiba jadi pembukaan? Dulu namanya dasar negara kita namanya Piagam Jakarta. Kapan jadi Pancasila? Itu tadi 14 Juli 1945. Disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Jadi itu istihad ulama. Makanya Panglima TNI yang dulu Pak Jenderal Gatot Nurmantio, saham terbesar Indonesia itu adalah umat Islam. Pancasila itu hadiah umat Islam untuk Indonesia. Itu istihad ulama. Jelas Bu? Sejarahnya seperti itu. Tapi akhirnya ternyata setelah ditegakkan Piagam Madinah, itu kembali lagi karakter Yahudi. Wangil tutulan, keras kepala, sulit ngatur. Akhirnya puncaknya Rasulullah perintahkan usir bangsa Yahudi dari Mekah dan Madinah. Sampai hari ini. Sampai hari ini tidak boleh. Ya, sampai hari ini. Akhirnya Rasulullah perintahkan usir bangsa Yahudi dari Mekah dan Madinah. Kenapa? Itu tadi wangil aturan-aturan. Pertanyaannya, kenapa pemusnahan massal genosida sampai 50.000? Kok PBB diam? Karena PBB yang sudah dikuasai Yahudi. Bu, seluruh dunia ini sudah dikuasai Yahudi, termasuk Indonesia. Malah, apa sudah dikuasai Yahudi? Lu sampun Bu. Nanti kita bahas itu. Malah itu Bu, Yahudi punya markas diresmikan tahun 1935. Ada yang sudah lahir 1935? Belum. Itu Yahudi sudah punya markas di Jalan Cermi nomor 16. Cermi nomor 16. Belakang gereja Katedral Jalan Ijen. Itu markasnya Yahudi. Kalau ibu buka Malang Tempo dulu, foto-foto Malang Tempo dulu akan kelihatan. Ada simbol Free Insolvent Museum. Akhirnya 1962 Soekarno memberikan perintah sita aset-aset Yahudi seluruh Indonesia. Akhirnya markasnya Yahudi itu diserahkan gedung RRI. Gedung RRI dipindah di Jalan Panggung, sekarang menjadi Hotel Salimah. Jelas Bu? Itu sejarahnya. Nah sekarang tempat ibadahnya orang Yahudi di mana? Depan Bank BTN, Jalan Irman Haji Irman Suryani. Bank BTN. Kalau ke depan Optik Internasional, perempatan itu Optik sebelah kiri kan Optik Internasional. Tuh ke belakang Bank BTN. Depannya ada pertemuan elektronik. Disitulah tempat ibadahnya orang Yahudi. Makanya orang-orang Malang sih, ibu-ibu kita yang sempat di Malang itu mau kemana? Di belakang loji. Itulah tempat ibadahnya orang Yahudi. Nah sekarang kuburannya di mana Ustaz? Kuburannya itu di belakang pom bensin Sukun. Ada pom bensin Sukun, itu di belakangnya ada kuburan kan? Itu kuburannya orang Yahudi. Sekarang dipakai oleh orang Kristiani. Itu kuburannya orang Yahudi. Makanya ibu kalau masuk di situ ada nama orang Yahudi paling tua itu.
Jadi pusat dunia ini sudah dikuasai Yahudi, tinggal satu yang belum dikuasai Yahudi. Akhirnya kita sekarang ini kan, kita selama ini nganggapnya Yahudi jajah Palestina, ya kan? Ternyata saat dunia ini sudah dijajah oleh Yahudi kecuali Palestina. Itu kebalikan ternyata. Ternyata itu kita salah persepsi. Yang mampu melakukan perlawanan terhadap Yahudi Palestina. Ya kita samina. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sejarah Palestina. Tapi kalau sejarah Palestina nggak usah diungkap ya, kan sudah sering kan, nggak usah kita jelaskan. Nah, kalau kepingin rinci ibu-ibu bagaimana genosida pemusnahan massal kaum muslimin di Palestina itu sudah terjadi sejak bulan Juli 1997 tahun 1097 Masehi. Umat Islam di Palestina itu dibantai oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani kurang lebih 70.000 orang. Sekarang hampir 50.000 orang. Dulu tahun 1097 70.000 orang. Nah, itu saya tulis dalam buku saya kedua, Perang Salib, Perspektif Historis, Ideologis dan Empiris. Di alhamdulillah saya diberi kata-kata dari Majelis Ulama Indonesia Pusat dan Dewan Dakwah Indonesia Pusat. Jadi ada dua ormas yang kasih kata pengantar ini. Jadi kalau ibu-ibu kepingin masalah Palestina, kepingin lebih detail lagi, bisa dibaca di buku itu. Bagaimana pembantaian yang terjadi itu bisa ada bukti dan faktanya. Sempat itu pernah 20 tahun yang lalu saya pernah nyampaikan di Masjid Taqwa Batu sebelum alun-alun kanan jalan. Nah, sama takmirnya saya langsung diberi statement itu yang disampaikan Ustaz tadi itu hoax. Ya. Karena saya tunjukkan tulang-tulang umat Islam peristiwa tahun 1097 itu saya tunjukkan mungkin 25 tahun yang lalu. Tidak tahu ya. Setelah itu takmir masjidnya, takmir masjid apa? Telepon saya, Ustaz datang ke rumahnya, ada sesuatu yang mengagetkan. Ya sudah, saya berangkat ke sana. Dan tahunya ditunjukkan fotonya. Ustaz, yang ditanyakan Ustaz waktu di masjid apa itu sama dengan foto yang saya foto itu. Jadi ternyata beliau terbang ke Eropa, ke Cekoslovakia, namanya bukan Cekoslovakia, namanya kota Sedlec, Republik Ceko. Masuk Republik Ceko, dia cari kota Sedlec, dia cari lagi gereja katedral. Ternyata benar, di depan gereja katedral itu sudah tulang-tulang, diatur rapi sekali. Masuk ke dalam penuh dengan itu, tulang-tulang itu diambil peristiwa pembantaian 70.000 kaum muslimin di Masjidil Aqsa. Ini foto-fotonya lengkap. Kalau ibu kepingin punya nanti bisa diurus pengurus. Kalau kepingin, karena ini sejarah. Makanya ketika kedatangan Paus Fransiskus, saya terus ingat buku yang saya tulis. Jadi yang membantai itu atas perintah Paus Urbanus II. Pada saat itu pusatnya di Kelimang, Prancis Selatan. Sekarang di Vatikan, Italia. Dulu pusatnya Katolik itu di Kelimang, Prancis Selatan. Jadi kolaborasi dengan bangsa Yahudi membantai 70.000 kaum muslimin di Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa. Itu terekam dalam sejarah. Ini sejarah perang salib 200 tahun. Jadi perangnya itu selama 200 tahun. Saya masukkan dalam satu buku.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, langsung kita loncat. Bagaimana gerakan Zionis Yahudi di Indonesia? Nah, gerakan Zionis Yahudi di Indonesia. Ternyata Yahudi masuk ke Indonesia tahun 1602. Yahudi masuk Palestina tahun 1920. Yahudi masuk ke Indonesia 1602. Berarti Yahudi lebih dulu masuk Indonesia. Jelas, Bu? Jelas. Kenapa? Why? Kenapa? Para arkeolog dunia itu mengatakan Indonesia itu Atlantis yang indah. Surga dunia itu Indonesia. Makanya, Bu, coba sekarang, siapa yang menguasai oil, minyak seluruh dunia? Yahudi. Siapa yang menguasai gold, emas dunia? Yahudi. Siapa yang menguasai diamond, berlian dunia? Yahudi. Seluruh dunia. Makanya, Bu, Yahudi ternyata Indonesia itu Atlantis yang bilang surga dunia. Bahkan sampai ada satu pulau namanya Banda Neira. Itu mau ditukar dengan ibu kota New York seisinya. Ternyata setelah dihitung itu lebih mahal Banda Neira. Pulau kecil di Kepulauan Maluku. Banda Neira. Ternyata apa yang ada di dalam Banda Neira? Oh, yang di dapur itu pala, tanaman pala, the best terbaik dunia, original itu di Banda Neira. Jadi ternyata Banda Neira ini kalau ditukar itu nilai ibu kota New York seisinya dengan Banda Neira seisinya lebih tinggi nilai ya Banda Neira. Berarti Indonesia sugih loh. Indonesia ini kaya. Ya, tapi sayang, Bu. Sayang. Ya kan sayang. Dipimpin orang yang salah. Sempat ibu-ibu. Sempat saya ketemu dosen pertahanan Universitas Pertahanan Unpad yang di Jakarta, Universitas Pertahanan, dosen Unpad. Hanya beliau tulis, beliau rinci sekali. Dan tahunya itu disampaikan ke Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK. Jadi ternyata, Bu, apa yang diucapkan Abraham Samad itu dari beliau. Dari dosen Unpad ini tadi, dosen Universitas Pertahanan ini tadi. Jadi kata beliau, Ustaz, Indonesia itu hutangnya sampai sekarang berapa? Hampir 8.700 triliun. Tapi yang hutang kan Pak Jokowi, yang bayar rakyat. Jadi, nah ibu-ibu, Pak Abraham Samad ngomong, itu cukup nanti yang menyelesaikan itu cukup dari Bontang. Qadarullah, Pak Abraham Samad ini ngomong, tidak lama hutang itu akan terbayar cukup dari Bontang. Karena Bontang itu pusat LNG terbesar seluruh dunia. Dari Bontang saja itu 2.500 triliun itu rutin masuk. Itu penghasilan dari Bontang. 2.500 triliun rutin. Nah, kalau selesai bayar hutang kepada Cina 8.700 triliun, itu kata dosen Burhani tadi, kemudian disampaikan oleh Pak Abraham Samad, itu akan bisa mensubsidi per kakak 20 juta rupiah per bulan. Jadi ibu
diam saja di rumah, duduk manis, itu tidak akan dapat kiriman 20 juta rupiah per bulan. Itu kalau presidennya dari masjid itu kan bisa ngatur kan. Dan kalau presidennya tetap model-model kayak gitu ya sulit ngaturnya. Kalau presidennya dari masjid asal kan bisa ngatur, ya kan? Bisa ngatur sesuai dengan hitung-hitungan apa dosen Tuhan tadi. Jadi ternyata Bu, ya Allah, akhirnya kodarullah saya diundang LNJ Bonta. Alhamdulillah, ini kesempatan emas bagi saya. Saya rutin diundang tiap bulan Ramadan itu diundang rutin kadang 10 hari. Jadi rutin sampai kadang-kadang khotbah Idul Fitri. Gitu. Rutin ya. Nah, kodarullah saya ketemu dengan Vice President LNJ Bonta. Saya tanya, Pak, apa yang disampaikan Pak Abraham Samad itu benar kan? Benar, Ustaz. Terus kemana duitnya itu? 2.500 triliun. Terus kemana? Habis itu Joseph Kurhan ini tadi ngomong ke saya, Ustaz, tak beritahu bocorannya. Iya Pak. Madura itu ada migas dan pertambangan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan. Itu per hari 3,5 triliun. Per hari loh. 3,5. Duitnya kemana? Sampai akhirnya saya angkat ke anggota, saya diundang ulama-ulama Madura. Saya sampaikan, sudah, kalau bisa ditangani lagi. Nah, akhirnya Bu, ya Allah, ternyata Bu, mafia. Jadi kalau para ulama-ulama ini mau masuk, ya siap dibunuh. Bunuhnya bukan coret. Ya Allah, ternyata mafianya luar biasa. Jadi ternyata Indonesia itu kaya, tapi duit ini sampai, jangankan saya, Gubernur Bank Indonesia itu sampai curhat di wartawan. Indonesia itu ekspor tambangnya surplus, dolarnya kemana? Gubernur BI kok tanya ke wartawan, curhat ke wartawan. Berarti kesimpulannya di Indonesia ini banyak maling. Kalau bahasa dulu londo ireng, kalau sekarang sipit ireng. Maling. Iya. Lu kok bahas apa? Ya Allah. Balik lagi. Balik lagi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Yahudi masuk ke Indonesia itu tahun 1602. Buktinya apa? Ternyata alhamdulillah saya temukan di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat. Di sana ada museum Taman Prasasti. Saya baca penandatangannya itu Gubernur Ali Sadikin. Gubernur DKI Ali Sadikin. Jadi ternyata Gubernur Ali Sadikin itu cuma meresmikan depannya saja. Kalau begitu saya buka kuburan isinya. Namanya Museum Taman Prasasti. Saya waktu itu nggak dong itu nggak enggak gitu ya, nggak masuk museum Taman Prasasti itu pikiran saya berarti isinya barang-barang antik gitu. Nggak tahunya begitu, saya tok gini, kan pintunya seperti kerajaan, kuncinya gede seperti pintu kerajaan karena kuno. Nah, saya lihat marmernya diresmikan bulan Mei 1629.
prasasti yang orang Yahudinya. Tapi kalau yang depannya ini Al-Sadiqin, Gubernur Al-Sadiqin, Gubernur DKI. Nah ketika begitu masuk peresmiannya bulan Mei 1629. Ada yang sudah lahir 1629. Begitu saya dong ini tidak jadi jawab. Tapi kan saya sudah pamit kan, dokter sudah pamit kok. Saya buka, lu nggak tahu kan? Begitu saya masuk kuburan, bu, ya pantas kayaknya sejogo ibu, kuburan. Yang jaga paling di, mungkin sedang istirahat ini. Saya masuk, begitu belok ke kanan ada kuburan Jenderal Kohler. Saya buka literatur, ternyata Jenderal Kohler itu ditembak di depan masjid Baitur Rahman Aceh Darussalam. Akhirnya saya terbang ke Aceh. Alhamdulillah sampai Aceh, saya masih ingat. Saya masih punya teman imam tetap Masjid An-Nur Jagalan. Namanya Ustaz Sahirul. Itu kan dari Aceh. Yang dulu Bu, yang imam tetap yang dulu Masjid An-Nur Tembok Arab. Saya telepon beliau, Ustaz, jangan cari hotel. Tak jemput ke bandara. Jadi saya terbang ke Aceh langsung jemput beliau. Ternyata beliau istrinya dokter. Beliau jadi imam tetap masjid yang dibangun oleh pemerintah, oleh negara Oman. Masjidnya megah di Aceh. Jadi dari An-Nur beliau balik lagi kampung ke kampung. Jadi imam masjid. Nah ibu-ibu, ketika saya diajak beliau di Masjid Raya Aceh Darussalam, Masjid Baitur Rahman, saya buka, di situ ternyata ada pelangnya penembakan Jenderal Kohler. Kenapa? Karena dia membakar Masjid Raya Baitur Rahman Aceh Darussalam. Dibakar. Akhirnya ditembak oleh Mujahidin Aceh. Dan dikuburkan di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1. Habis itu, ya memang kuburannya rapi, bersih. Yang beda dengan kuburan-kuburan kita, bersih. Begitu ke kiri, ini ada kuburan, tapi tidak ada nama. Kalau yang lain ada nama, lahirnya, matinya. Ini tidak ada nama, tidak ada lahir dan tidak ada. Cuma simbol tulang dan tengkorak. Tulangnya disilang, kemudian tengkorak. Saya buka literatur, itu ternyata Ordo Skull and Bone. Jadi ternyata Yahudi itu punya organisasi rahasia untuk merekrut calon-calon pemimpin Amerika. Dididik di Ordo Skull and Bone. Nah saya buka di sini, saya baca, oh ternyata di situ ada George Bush. Jadi ternyata calon-calon presiden Amerika itu dididik di Skull and Bone ini, makanya dia haus darah, kepinginnya perang terus Amerika, ya kan? Presidennya kan gitu. Contoh George Bush, umat Islam Afghanistan dibantai, hampir jutaan umat Islam itu. Habis itu diteruskan anaknya George W. Bush, Irak. Berapa umat Islam yang dibunuh? Ngeri. Saya lihat videonya itu ngeri sekali. Bahkan tentara-tentara Amerika itu masih ini penuh dengan jamaah. Padahal sudah angkat bendera putih, ditembak semuanya dibunuh. Tidak hanya itu, imam masjidnya dibor pakai bor mesin. Ini dada, belakang, kepala dibor. Jahat. Tapi selama ini yang dituduh teroris Islam. Padahal yang teroris sejati Amerika Islam. Berarti maling teriak. Ini saya baru tahu. Nah, ibu dia dimuliakan. Ini Bu, diresmikan tanggal 9 Mei 1692. Kuburan orang Yahudi di Jalan Tanah Abang 1 nomor 1 Jakarta Pusat. Nah, sekarang jejaknya masuk Semarang 1875, masuk Batavia dan Jakarta 1879,
Yahudi masuk Jogja 1885. Yahudi masuk Surakarta dan Magelang 1887. Yahudi masuk Padang, Probolinggo 1889. Kena ini. Ketika saya diundang di Probolinggo, benar enggak? Benar ternyata. Ada jejaknya. Yahudi masuk Semarang 1892, masuk Tegal 1897, Bandung, Manado 1898, masuk Aceh 1899, masuk Padang, Magelang, Medan, Makassar, Kediri, Malang 1900. Sudah masuk ke Malang tahun 1900. Masuk ke Malang lagi 1903. Masuk ke Bandung 1905, Blitar 1907, Surabaya 1908. Begitu saya diundang beberapa minggu yang lalu, saya diundang di Surabaya. Ada enggak jejak markas Yahudi di Surabaya? Ada, Ustaz. Di mana? Jalan Kayu, Gubeng. Ada. Surabaya. Jalan Kayu. Markasnya ada. Di Malang, jadi Malang ini bolak-balik di Tekon. Jadi Malang ini bolak-balik dikatakan Yahudi. Mulai tahun berapa tadi? 1900, 1903, 1926. Nah, markasnya diresmikan 1935. Jadi bisa jadi sampai sebesar ini. Tapi dinikmati saja. Akhirnya ketemu di Jalan Cermin nomor 16. Jadi, nah itu dia yang dimuliakan Allah. Saya lanjutkan. Nah, ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata Yahudi punya target. Kapan? 2025. Kurang? Untuk dua negara, Indonesia dan Pakistan. Siap-siap. Bukunya Pak Ustaz ini saya temukan di dua buah buku. Buku yang pertama ini bahasa Rusia, tapi sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Judulnya Protocol of Zion, Blueprint Zionis Yahudi untuk Menguasai. Kemudian buku kedua berbahasa Inggris, Invisible Hand. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Kendali Zionis Yahudi di balik konspirasi dunia. Nah, dari dua buah buku ini disimpulkan untuk dua negara, Indonesia, Pakistan. Coba kita teliti satu persatu. Yahudi menciptakan pemiskinan di Indonesia. Sudah terjadi? Sudah. Bahkan Profesor John Perkin menulis buku An Economic Hitman. Indonesia, negara yang berhasil memiskinkan rakyat. Bahkan Pak Faisal Basri yang barusan dibunuh, Pak Faisal Basri kan dibunuh, bukan mati, dibunuh, karena beliau berhasil membongkar blok Medan. Yang itu anak sama menantu, anak sama menantu. Tapi akhirnya Pak Faisal Basri dibunuh, muntah-muntah, malam setelah dari Medan muntah-muntah, besok langsung pagi ini. Beliau berhasil membongkar keterlibatan anak dan menantu. Nah, beliau riset, ternyata Pak Faisal Basri sudah melakukan riset. Angka kemiskinan di Indonesia sudah 52%. Berarti ini sangat rentan sekali. Sudah terjadi. Yang kedua, Yahudi menguasai kekayaan alam Indonesia. Sudah semuanya. Sampai kota kecil Bojonegoro, Jawa Timur, di sana ada blok cepu milik siapa? Yahudi, Exxon, Yahudi. Jadi semua sumber daya alam Indonesia sudah dikuasai. Penguasaan aset-aset ekonomi sudah hampir 80% lebih aset ekonomi sudah dikuasai. Gak usah jauh-jauh, betul internasional.
itu 50% sahamnya milik George Soros. Ya, bentuk karang seru. Kemudian penguasaan aset informasi sudah Bu, satelit Palapa B2 sudah dijual seorang Bude ke perusahaan Singtel Yahudi yang pusatnya di Singapura. Waktu itu kan Bude Lensek diteruskan Pak Mulyono. Apa Bu? Kita beli lagi satelit Palapa B2. Sudah? Ternyata bohong. Bahkan kata Pak Faisal Basri, bohongnya itu sudah 100 lebih. Sudah dikuasai. Penguasaan sistem politik dan hukum. Ya Allah Bu, ini yang bongkar mantan rektor UGM, Profesor Sofyan, apa yang rektor UGM? Sofyan apa? Pokoknya nama depannya Profesor Sofyan. Itu di depan tokoh-tokoh nasional termasuk Pak Tri Sutrisno, mantan wakil presiden. Beliau ngomong, Undang-Undang Dasar 45 itu tahun 2002 itu diganti. Di Undang-Undang Dasar 45 itu diganti tahun Undang-Undang Dasar 2002, sehingga begitu Undang-Undang Dasar 2002 disahkan oleh DPR RI, langsung Amerika masuk, Cina masuk. Katanya Profesor Sofyan itu yang mantan rektor UGM di depan tokoh-tokoh nasional, karung-karung duit dolar itu. Bapak ini orang DPR ya, Bapak Ibu ini anggota DPR sedang duduk itu berkarung-karung dolar itu melewati. Jadi sang ibu boleh ya, dan berkarung-karung dolar. Bukan lewat saja, langsung akhirnya akhirnya Undang-Undang Dasar 45 habis hancur diganti Undang-Undang Dasar 2002. Akhirnya kapitalis Amerika masuk. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Cina masuk, jempol. Makanya kalau sekarang ada orang yang setiap Pancasila hukum bohong itu gombal. Sudah dirubah. Bahkan sampai asal saja itu satu kalimat itu dijual itu ada nilai. Kemudian penghancuran moral sudah terjadi. Sudah Bu, sudah cecolelo nyata. Kemudian penghancuran militansi Islam sudah dengan stigma radikal teroris. Deislamisasi sudah terjadi. Pemurtadan sudah. 9 strategi ini sudah terjadi di 2 negara, Indonesia dan Pakistan. Nah, Ibu, sampai akhirnya Dr. Mahathir Mohamad pidato di depan seluruh dunia Islam di Kuala Lumpur, termasuk Indonesia ada yang datang. Beliau pidato the just rule this by proxy. Yahudi untuk menguasai dunia lewat proxy, boneka. Bonekanya Yahudi sebelah kanan sekarang dipimpin oleh Joe Biden. Bonekanya Yahudi sebelah kiri dipimpin oleh Xi Jinping. Jadi Amerika dan Cina itu bonekanya Yahudi. Itu. Nah, Ibu, sekarang implikasinya, dampaknya. Dulu Indonesia ketika dicekam Amerika diliberalkan, sudah terjadi. Sekarang dikuasai Cina, disekulerkan, sudah terjadi. Kalau nanti Indonesia menjadi negara sekuler, itu entry point, pintu masuknya kebangkitan komunis. Sebentar lagi ada gerakan 22 September yang dimotori oleh Pak Mul. Dan
depan kalau ini tidak dicegah oleh umat Islam, mudah-mudahan Allah munculkan pemimpin yang bisa mengganjal. Apa? Kalau tidak diganjal, kita dipaksa akan menerima ateis. Seperti Muslim Uighur yang ada di Cina, Xinjiang. Ini. Nah, sekarang bagaimana Yahudi merobos masuk akidah? Nah, ternyata Yahudi punya organisasi besar di Jakarta, namanya League for All Foundation. Dimasukkan lewat pemerintah. Namanya apa? Kearifan budaya lokal. Sudah pernah dengar? Kearifan budaya lokal. Sehingga seluruh Indonesia termasuk Malang Raya harus wajib diadakan acara bersih desa. Sedekah bumi, larut laut, bantengan. Sudah? Siapa pokoknya? Yahudi League for All Foundation. Sudah terjadi. Malang Raya itu saya dapat info sebelum acara bantengan dimulai, itu melibatkan anak-anak SD, SMP, SMA, suruh minum alkohol dulu sampai larut malam. Malang Raya kabeh. Balai kota diadakan sesajen dan 1000 dupa untuk mendukung kearifan budaya lokal. Sing ngongkon sapa? Yahudi, Lipor budaya syirik. Sampai saya tanya di Bensi Batu, Pak, Bu, ini sama masjid ini ikut nggak kearifan budaya lokal? Usah, kita semua sepakat karena sudah berbau syirik. Kita sepakat sama masjid ini kita tolak. Terus apa reaksinya dari aparat? Kami didatangi oleh Pak RT, dikasih denda 200.000 rupiah karena tidak ikut acara bersih desa. Didenda 200.000 rupiah. Menurut Ustaz gimana? Ya lebih baik korban 200.000 daripada kita mengikuti acara syirik. Hapus sama kita. Hapus yang kita bangun puluhan tahun. Nah, tidak hanya itu, Yahudi lewat organisasi CIA, Dinas Intelijen Rahasia Amerika Serikat, memperbanyak aliran-aliran sesat di Indonesia. Nah, alhamdulillah Bu, ini belum jadi wakil presiden, Bu, jangan ditenang dulu. Ini belum jadi wakil presiden, beliau masih jadi ketua MUI. Alhamdulillah saya diterima oleh beliau, Kiai Ma'ruf Amin. Saya sampaikan, di Indonesia sudah 300 aliran sesat. Yang aku nabi banyak, yang aku malaikat Jibril banyak, yang aku Tuhan banyak, bahkan yang hajinya hajinya di Gunung Kerinci banyak, bukan di Mekah, hajinya di Gunung Kerinci. Bahkan di Jawa Timur sholat loh Bu, sholat mudah kabeh. Bahkan sampai ada tinggal saja jauh-jauh di Nganjuk sini, pondok pesantren tanpa sholat. Coba pondok pesantren tapi nggak sholat. Ini ya Allah. Tapi sudah saya sampaikan ke MUI. Saya waktu itu didampingi oleh Habib Ahmad Zainal ketika bertemu beliau di Jakarta. Nah, aspek ideologi ibu-ibu. Ketika saya bertemu dengan Pak Amin Rais di Solo, kata Pak Amin Rais, Cina sekarang mengembangkan konsep Libensio, artinya dia ekspansi akan mencaplok Indonesia tahap demi tahap. Sudah terjadi? Sudah. Dengan proyek One Belt One Road. Dan akhirnya strategi Cina One Country Two System, satu negara dua sistem. Gak usah dibahas, mumet. Tambah sumpah. Nah ternyata Bu, begitu saya diundang ke Jakarta, waktu itu kaget, undangan
Loh kok gawe bawa HP? HP disita. Sampai ya sebagai tamu yang mandek aja, ya wes. Sudah saya masuk. Begitu masuk, tidak tahunya di depan saya Jenderal Purnawirawan Tias Sudarto, mantan Kasat. Sebelahnya ada Jenderal Purnawirawan Sunarko. Kemarin saya diundang lagi ke gedung Juang 45, ya, Jakarta Pusat. Sebelahnya lagi ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Komandan Marinir. Sebelah lagi ada jenderal-jenderal saya nggak kenal namanya. Nah sebelah kanan saya Kolonel Sugeng Waras, itu dari Kopassus. Nah ibu-ibu, Ustaz, sekarang di Indonesia sudah terjadi 3 perang sekaligus. Dan kita tidak tahu. Ternyata kalau 3 peperangan, lawat ini seiso maju. Ya, ibu ke pasar Klojen, ya sering ketemu dengan saya. Ya, pasar Klojen, ya enak, gak ada yang ganggu. Dia ke pasar mana, enak. Ya, nah ini. Tapi ternyata di Indonesia kata jenderal-jenderal ini 3 peperangan. Perang yang pertama itu perang asimetris. Cina akan mencengkram Indonesia. Perang yang kedua proxy war, jadi menggunakan pengkhianat-pengkhianat bangsa untuk menyengkram Indonesia, untuk garong Indonesia lewat pengkhianat bangsa. Perang yang ketiga itu perang neo-cortex war, itu perang narasi. Dulu Panji Gumilang, sekarang mau gampet. Gufron, Mama Gufron, itu dijadikan garda depan untuk perang neo-cortex. Saya sampai gak habis pikir, Bu, Edan kok dipilih. Majelis Ulama Malang langsung mengeluarkan 10 kesesatan Mama Gufron. Apa 10 kesesatan? Dia ngaku katanya bisa berbahasa semut. Dan ketika ditanya wartawan, dapat warisan dari Nabi Sulaiman katanya. Loh, kapan uripnya? Hidupnya kapan kok bisa ketemu dengan Nabi? Loh itu loh kok dipercaya loh kok sama masyarakat, itu di-backup oleh media mainstream seluruh Indonesia. Habis itu dia mengatakan dia bisa mencegah pertanyaan malaikat bukan manggil ketika di kuburan. Bahkan dia mengatakan kalau malaikat tidak segera menurunkan hujan, dia labrak sampai terbang ke langit. Naik kapal ke langit itu. Loh, Edan ini kok dipakai gitu loh, Bu. Akhirnya saya terus kembali ke Joyoboyo. Ini zaman Edan. Ini orang Edan. Zaman Edan. Itu Bu, perang neo-cortex. Nah, ibu-ibu. Nah sudah, ini tambah rumit. Aspek pemikiran. Dari aspek pemikiran ini berbeda saja. Ternyata Yahudi masukkan organisasi di Indonesia The Foundation. Sejak tahun 70 Yahudi sudah masang organisasi untuk merusak pemikiran tokoh-tokoh Islam di Indonesia. Liberalisasi Islam. Semua diliberalkan, akidah, konsep, wahyu, tafsir, syariat, semua diliberalkan. Biayanya jutaan US dollar. Nah, gak usah dibahas itu. Coba. Sekarang jangan aspek politik. Nah ternyata Kepala Bakin, Badan Koordinasi Intelijen Negara, Letnan Jenderal Maulana, beliau bikin buku judulnya, tulis buku Zionisme Gerakan Menaklukkan Dunia. Beliau ungkap tentang gerakan Zionis internasional yang masuk ke Indonesia. Setelah itu dia coba, ternyata kenapa Presiden Habibie itu kok digoncang lewat ekonomi oleh George Soros. Ternyata jawaban dari Letnan Jenderal Maulana, Kepala Bakin, ternyata Pak Habibie itu berhasil membangun 10 pesawat tercanggih pada masanya. Dan itu diakui oleh dunia. Nah setelah itu ketika Pak Habibie jadi presiden, beliau bercita-cita ingin membangun pesawat militer dan senjata militer sendiri. Itu
Akhirnya tokoh Yahudi George Soros langsung hancurkan Habibie. Akhirnya dia undang tokoh-tokoh pengkhianat bangsa. Kemana? Pusatnya Yahudi Asia Tenggara, Singapura. Akhirnya digoncang Pak Habibie lewat ekonomi. $1 sampai 25.000 rupiah. Benar, Bu? Akhirnya ibu-ibu, semua anggota DPR, langsung minta ini. Semuanya. Begitu pertanggungjawaban MPR, semua sudah jatuh disuap sama Josos. Ada semua menolak pertanggungjawaban Habibie. Akhirnya 8 bulan Habibie langsung lengser. Tapi sebelum lengser, alhamdulillah saya diundang Kasoswal Abri, Bapak Letnan Jenderal Salon Hamid. Habis itu malamnya saya dimasukkan di hotel. Besok paginya saya disuruh masuk ke Istana Negara bertemu Pak Habibie. Waktu itu saya masih kurus. Tapi sekarang sudah kakek gizi. Ini masih kurus saya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih Pak Habibie jazakallahu khair. Karena walaupun Pak Habibie 8 bulan, umat Islam merasa jadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Itu pada masa Pak Habibie. Ini penghargaan. Semua coba perbankan syariah Pak Habibie, jilbab Pak Habibie, pengadilan agama se-Indonesia Pak Habibie. Semua syariat Islam, hal yang berbau Islam pada masa Pak Habibie. Sampai akhirnya wartawan, sampai majalah Tempo, Indonesia Ijo Royo nyindir bahasa sindiran. Jadi baru bisa jadi tuan rumah pada masa Pak Habibie. Setelah itu kembali lagi umat Islam jadi tamu di rumahnya sendiri. Sampai hari, apalagi Pak Mulyono. Nah, ibu-ibu yang lebih dalam lagi, Jenderal Suwito ini angkatan darat yang paling gila. Kata beliau, kantor dagang Israel di Jakarta itu ternyata itu bukan kantor dagang, itu kamuflase, itu dijadikan markas operasi intelijen Mossad di Jakarta itu. Nah, ibu-ibu, ternyata agen-agen Mossad di Indonesia itu bekerja sepengetahuan pemerintah dan atas izin pemerintah Indonesia katanya. Sehingga akhirnya wartawan ternama, majalah media mainstream di Indonesia diundang ke Israel bertemu dengan setan Yahudi, Benyamin setan. Ini kan harian bisnis Indonesia, Jawa Post, Tempo, Kompas, semua diundang. Bertemu Presiden Israel dan Perdana Menteri Israel. Habis itu, ya Allah, pengurus Majelis Ulama Indonesia pusat bisa jebol. Gara-gara apa, Bu? Ditarik dulu dari Australia, kekuatan lobby Yahudi di Australia. Otomatis, men amplop bin langsung terbang ke Israel ini Profesor Ibtisaro, pimpinan Majelis MUI pusat bidang perempuan dan anak-anak orangnya. Foto bersama dengan Presiden Israel. Jebol pengurus MUI pusat. Gara-gara main amplop bin fulus. Setelah itu ketua PB Menteri ya jebol tahu. Bertemu dengan Presiden Israel, Perdana Menteri Israel. Terakhir ibu-ibu cendekiawan baru saja kira-kira aspek hankam. Saya percepat 5 menit lagi. Aspek hankam.
Nah ini saya masih kurus teman ini. Kurus ke. Ini 20 Juli 1994. Alhamdulillah saya diterima Pangdam 5 Brawijaya, Mayor Jenderal Arsipan. Jadi kan beberapa penelitian saya langsung saya sampaikan tentang gerakan Zionis di Malang. Diterima sama Mayor Jenderal Haris Sudarmo. Dan saudara saya ini Ketua Majelis Ulama Jawa Timur. Didampingi wakilnya Dr. Saya Jupi, pimpinan Majelis Ulama Jawa Timur. Alhamdulillah sudah saya sampaikan. 20 Juli 1994. Jadi saya masih kurus teman, kurang gizi. Nah, di sini rada lemu. Alhamdulillah saya diterima 10 Februari 97 oleh Panglima Divisi Kostrat Mayor Jenderal Kiflan Zain. Ini Bu. Saya ajak teman-teman UB, teman-teman dari Universitas Brawijaya, saya ajak. Ini Pak Kiflan Zain. 1 jam di ruangan Panglima Divisi Kostrat, saya di briefing tentang bagaimana gerakan Zionis di Indonesia, terutama yaitu Ordo Jesuit. Itu. Saya baru tahu hampir 1 jam gerakan Ordo Jesuit. Langsung dari Mayor Jenderal Kiflan Zain. Nah, kemudian Bu, saya dapat info dari majalah Al-Mustama. Ternyata Presiden Amerika George W. Bush bersama Presiden Filipina Gloria Macapagal-Arroyo terbongkar dokumennya di majalah Al-Mustama Kuwait. Isinya apa Bu? Ternyata mereka membentuk aliansi negara Kristus Asia Pasifik dengan memperkuat gerakan separatis RMS dan OPN Papua dan Maluku. Ini disupport oleh negara-negara Eropa. Nah ibu-ibu, ternyata Indonesia akan dipecah jadi 8 negara. Pertama, Timur Leste, Timur sudah. Setelah itu Papua, hampir. Setelah itu Kalimantan Timur, sudah diumumkan Presiden bahwa IKN di Kalimantan Timur itu proyek jalur sutra Cina. Sudah. Setelah itu Aceh, Ambon, Riau, terakhir Bali, sisanya Indonesia. Akhirnya Ibu, saya diundang Panglima Divisi Kostrat. Saya sudah gemuk. Saya diundang Panglima Divisi Kostrat Mayor Jenderal Ridwan dan Wakil Panglimanya Brigjen Syahidin. Saya sampaikan dokumen itu. Karena itu kan berbahasa Arab itu Bu, majalah Al-Mustama. Saya sampaikan Indonesia mau dipecah. Saya sampaikan Alhamdulillah. Langsung saya diajak makan siang bersama komandan-komandan batalion di bawah Kostrat. Ini Alhamdulillah. Sudah untuk di sini juga ditambahin makan siang. Alhamdulillah. Bersama komandan-komandan batalion. Nah ibu-ibu, alhamdulillah saya dapat banyak info dari Wakil Direktur Badan Intelijen Negara, Jenderal Mukti. Disaksikan MUI Pusat. Alhamdulillah saya dapat info-info. Bahkan pernah saya diundang di Jakarta satu meja dengan Propam Mabes Polri. Ini banyak info-info yang saya dapatkan. Nah, saya dapat info dari Wakil Komandan Al-Hanud Karangploso. Bahkan terakhir dari Kodam Siliwangi. Alhamdulillah kita adakan seminar sehari membongkar tentang gerakan Zionis yang di Indonesia dengan Kapus Pen dari Kodam Siliwangi.
terakhir beberapa bulan yang lalu saya dipanggil wakil mantan Panglima TNI Pak Jenderal Gatot Nurmantio. Ya ini yang sudah tembus seperti ini di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Terakhir saya diundang lagi sama beliau di Villa Prigen Pasuruan. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak info-info, tapi saya tidak boleh nyampaikan ke publik. Itu rahasia negara. Rahasia negara. Sampai sekarang berkasnya tidak boleh. Itu untuk rahasia negara. Tapi yang penting saya sudah mendapatkan itu. Nah, terakhir beberapa minggu kemarin saya diundang Mayor Jenderal Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Ini Bu, Gedung Jong ini kan Panglima Sudirman. Jadi saya baru tahu itu ketika diundang oleh beliau di Gedung Juang 45, ternyata ada mobil Presiden Soekarno, 3 mobil kepresidenan itu ditaruh di Museum Gedung Juang 45, ada di situ. Jadi itu kalau dijual sekarang ya mahal kan mobil kuno. Alhamdulillah saya dipanggil beliau di Jakarta. Barusan ada beberapa minggu yang lalu. Ibu-ibu, ini yang sampai akhirnya saya jadi korban aspek kesehatan. Jadi ternyata ibu-ibu Yahudi di Indonesia bikin program rahasia, namanya Kodek MNS. Artinya apa? Kita mau dibunuh secara perlahan-lahan, dan itu dampaknya 40 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Lewat apa? Jalur makanan dan minuman. Dan itu oleh Henry Kissinger itu sudah digerakkan sejak 1974 lewat jalur makanan dan minuman. Nah, ibu-ibu, apa jalur makanan dan minuman itu? Yang pertama, fluoride, pemutih, dimasukkan dalam air minum. Sudah? Makanya Bu, kalau ibu beli aqua tulisan aqua, ya ibu sering minum itu. Terus ibu minum santri atau minum yang lain, maka agak nggak enak itu. Karena zatnya sudah masuk ke tubuh kita, fluoride itu masuk ke tubuh itu, dan itu berdampak 40 tahun, 50 tahun ke depan. Itu hasil riset dokter-dokter se-Indonesia. Kemudian MSG, pelezat makanan. 16 organ MSG di Yahudi di Indonesia, termasuk di Malang, sudah disebar. Jadi itu dampaknya 40 tahun, 50 tahun ke depan. Kemudian aspartam, pemanis buatan, Coca-Cola, Pepsi, dan sebagainya. Ini Bu, lewat jalur makanan. Makanya begitu saya bikin DVD 1 jam, durasi 1 jam 15 menit, saya bongkar semuanya, hasil uji lab, hasil riset. Saya bikin DVD, saya sebar seluruh Indonesia, akhirnya saya akhirnya diracun. Jadi ternyata karena apa? Dokter-dokter sudah ngasih warning pada saya, besar, lihat di internet. Siapa yang bongkar program Kodek MNS, program depopulasi, akan dibunuh secara misterius. Itu sudah 200 lebih ya. Alhamdulillah saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga program depopulasi pengurangan jumlah penduduk sebagai penutup kafir. Ternyata programnya Yahudi. Vaksin LGBT yang kemarin dibawa oleh Paus Franciscus supaya umat Islam Indonesia menerima LGBT. Kemudian virus AIDS, antraks, flu burung, SARS, corona, COVID-19 terus ini berkelanjutan. Dan nanti ke depan kita nanti akan dipasang chip. Iya. Kita dipaksa akan dipasang chip. Jadi mereka akan memonitoring kita.
Itu jahatnya Yahudi ini. Ini saya beritahukan saja, Bu. Dan itu akan terjadi. Bahkan sekarang, Bu, dengan pemasangan vaksin saja luar biasa. Dampaknya luar biasa. Tapi kita diyakinkan sama Allah, wa makar Allah, mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik membuat makar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini, Bu, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita semakin hati-hati dalam menghadapi apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi di Indonesia. Karena data pemerintah mendata orang Yahudi yang ada di Indonesia ini jumlahnya kurang lebih 5.000 orang. Jadi Yahudi di Indonesia sampai hari ini itu kurang lebih jumlahnya 5.000 orang. Mereka rata-rata keturunan Belanda, keturunan Irak. Jadi itu ibu-ibu, dan mereka tidak pernah, orang-orang Yahudi yang 5.000 yang ada di Indonesia ini tidak pernah masuk televisi, tidak pernah masuk koran, tidak pernah masuk medsos. Mereka bergerak di bawah. Makanya tadi kan sudah saya sampaikan, dari mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita disentuh. Tapi kita punya Allah. Yakinkan Allah akan melindungi kita. Dan ibu-ibu terakhir tadi saya mengundang langsung ke Malang, yaitu Profesor Dr. Siti Fadila Soekarno. Saya undang ke Malang. Dan akhirnya ibu-ibu, saya tanya ke beliau. Beliau kan satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh Yahudi. Beliau pakar virus, pakar vaksin. Beliau, bahkan beliau bisa menjebol itu yang 62 yang ada di sebelah gedung percetakan keuangan negara. Itu geger, internasional geger. Akhirnya beliau diminta oleh beberapa tokoh-tokoh Yahudi Amerika minta supaya Pak SBY menjebloskan Bu Siti Fadila Soekarno ke penjara. Akhirnya Pak SBY memasukkan. Padahal beliau tidak salah. Karena beliau pakar virus, pakar vaksin. Akhirnya setelah beliau bebas dari penjara, saya undang ke Malang, Bu Siti Fadila Soekarno, bagaimana kalau umat Islam sudah kadung vaksin? Karena beliau mengatakan jangan sekali-kali divaksin, kan itu penyakit, kata beliau. Ini pakar vaksin loh beliau, pakar virus. Karena itu penyakit, jangan sekali-kali mau divaksin. Nah, akhirnya bagaimana umat Islam yang sudah kadung vaksin? Beliau memberikan jawaban, Ustaz, sampaikan kepada umat Islam yang sudah kadung vaksin, minum madu, minum habatus sauda, minum minyak zaitun, bekam syar'i. Itu insya Allah netral, akan netral. Saya biasanya, Bu, saya minum madu 2 sendok pagi itu sebelum makan, minum madu 2 sendok, minum habatus sauda 1/3, minum minyak zaitun 2 sendok. Sudah bekam itu. Akhirnya Dr. Gary Even dan Cindy John konvensi pers di Brussels, Belgia. Apa isinya? Ternyata yang menggagalkan proyek Kodek Inventaris yang tadi saya terangkan di Indonesia itu ternyata Tibun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Jadi kan minum madu, habatus sauda, minyak zaitun, bekam syar'i, minum air zam-zam, makan korma, ya kan, sari korma dan sebagainya itu. Jadi itu ternyata bisa menggagalkan proyek Kodek Inventaris. Akhirnya Dr. Gary Even Siti John di Brussels, Belgia mengumumkan Tibun Nabawi itu teroris. Marah karena gagal. Jadi sekarang kita minum madu, teroris. Minum habatus sauda, teroris. Minum minyak zaitun, teroris. Bekam, teroris. Tidak apa-apa. Mereka marah, gagal proyeknya. Padahal mereka ingin membunuh umat Islam itu secara pelan.
pelan 40 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang. Sekian, mohon maaf agak panjang sampai hampir jam 10 ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Arab Saudi terkini, gurun gersang menghijau, benarkah tanda kiamat? Beberapa pekan terakhir, media sosial dihebohkan dengan video penampakan tanah Arab yang didominasi gurun gersang, tiba-tiba asri menghijau. Publik di berbagai negara ramai memperbincangkan fenomena menghijaunya sebagian wilayah Arab Saudi ini dan mengaitkan dengan tanda kiamat. Kenapa tanah yang subur malah dikaitkan dengan tanda-tanda kiamat? Apakah ada dalilnya? Dan jika ini hanya fenomena alam, lantas bagaimana penjelasan ilmiahnya? Semuanya akan kita bahas dalam video ini. Jadi pastikan Anda menonton informasi ini dari awal sampai akhir, agar mendapat informasi yang penuh. Namun sebelumnya, support kami dengan melakukan tombol subscribe pada channel Revolusi Akhlak ini, agar channel ini berkembang dan memberi manfaat pada banyak orang. Fenomena gurun Arab jadi hijau. Awal Januari tahun 2023 ini, kita disuguhkan suatu fenomena langka dan menarik. Pada 3 Januari lalu, citra satelit dari Arabia Weather menampilkan adanya beberapa wilayah Arab Saudi bagian barat yang tampak menghijau. Beberapa wilayah tersebut termasuk Makkah, Madinah, dan Jeddah. Dataran dan pegunungan yang biasanya tandus dalam beberapa hari terakhir tampak ditumbuhi rerumputan. Hal tersebut akibat curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir. Fenomena tersebut menghasilkan sebuah pemandangan yang indah. Namun pemandangan hijau tersebut diprediksi akan kembali berganti tandus setelah musim hujan usai. Sebenarnya ada beberapa wilayah di Arab Saudi yang memang hijau di musim panas sekalipun, yaitu di desa Al-Majmal dan Lembah Bardani.
dihubungkan dengan tanda kiamat. Munculnya fenomena tanah Arab menghijau mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat dunia. Ada yang menanggapinya dengan takjub dan mengagumi indahnya pemandangan tersebut. Ada pula yang melihatnya dari sisi sains. Namun cukup banyak pula yang mengaitkan pemandangan asri tersebut dengan tanda-tanda kiamat. Golongan terakhir ini berpegangan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh banyak imam, di antaranya adalah Imam Muslim, Imam Ibnu Hibban, Imam Ahmad, dan Imam Al-Hakim. Artinya, kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi banyak, hingga seseorang keluar membawa zakat lalu tidak menemukan orang yang sah untuk menerimanya, dan sampai bumi Arab kembali menjadi tanah lapang, penuh tumbuhan dan sungai-sungai mengalir. Muslim, Sahih Muslim, Beirut, Dar Ihya Ut-Turasil Arabi, Juz 2 halaman 701. Hadis di atas menjelaskan bahwa salah satu tanda kiamat adalah bumi Arab kembali maroj, yang berarti tanah lapang yang dipenuhi tumbuhan. Untuk mengetahui bagaimana maksud hadis di atas, kita perlu merujuk penjelasan dari para ulama. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis sebagai berikut. Makna tanah Arab menjadi ladang yang hijau, wallahu a'lam, adalah orang-orang yang meninggalkannya tidak ditanami dan disirami dari sungai-sungainya. Demikian itu sebab jumlah kaum lelaki sedikit, banyaknya peperangan dan kerusuhan, dekatnya kiamat, minimnya harapan, dan tidak adanya waktu untuk mengurus hal tersebut. An-Nawawi, Syarh Sahih Muslim, Beirut dan Ihya Ut-Turasil Arabi, Juz 7 halaman 97. An-Nawawi bukan satu-satunya yang menjelaskan makna hadis tersebut. Imam Al-Qurtubi sebagaimana dinukil oleh Imam As-Suyuti juga menjelaskan maknanya, bahkan dengan penjelasan yang sama sekali berbeda dari paparan An-Nawawi. Artinya, maksud hadis di atas adalah keinginan orang Arab telah beralih dari yang sebelumnya, meminta pertolongan dan berpindah-pindah tempat karena banyak peperangan dan serangan. Mereka menjadi enggan melakukan itu semua. Lalu mereka menyibukkan diri dengan bercocok tanam dan mengalirkan air-air sungai. Jalaluddin As-Suyuti, Syarh Sahih Muslim, KSA, Darib Awan, 1996, Juz 3 halaman 84. Dari kedua paparan di atas, ada titik temu yang dapat kita simpulkan, bahwa apapun sebab tanah Arab menghijau tidak menjadi tanda kiamat jika hanya terjadi dalam batas waktu tertentu saja. Wallahu a'lam. Arab Saudi kini berubah semakin bebas. Sebetulnya, jika ingin mengaitkan kiamat sudah dekat, bukan mengaitkannya dengan fenomena gurun Arab yang sekarang menghijau. Namun ada tanda-tanda lain yang mungkin ini lebih mengkhawatirkan. Kami akan memberikan fakta terkini di Arab Saudi, di mana kehidupan di Arab kini sudah sangat bebas. Arab Saudi mengalami transformasi besar menuju negara yang semakin bebas, menyerap budaya dari luar. Pemerintah 2 tahun belakangan mulai mengizinkan perayaan seperti Natal, Tahun Baru, Valentine, hingga Imlek. Perayaan-perayaan itu tampak semarak di sejumlah kota di Saudi tahun ini. Pemerintah juga melakukan amandemen peraturan kesopanan di ruang publik yang tidak lagi ketat. Para pria kini boleh memakai celana pendek, kecuali di masjid dan kantor pemerintah. Berikut ini beberapa aturan baru era Pangeran MBS yang membuat Arab Saudi lebih sekuler. Izin memakai bikini di pantai. Kawasan King Abdullah City merupakan salah satu kota di mana aturan syariat Islam dilonggarkan.
Salah satu soal sosial dan budaya. Pihak berwenang Saudi mengizinkan pemakaian baju renang termasuk bikini di pantai-pantai privat mereka. Turis asing non-muhrim diizinkan menginap sekamar. Pada 2019 lalu, Arab Saudi melegalkan wanita dan pria asing yang bukan muhrim tinggal bersama selama berlibur di negara kerajaan. Aturan yang sebelumnya dilarang keras ini telah dilegalkan Saudi demi menarik minat wisatawan internasional. Bolehkan penjualan miras? Melansir Associated Press, Arab Saudi disebut melonggarkan aturan syariat Islam untuk menarik minat investasi asing. Salah satu pelonggaran yang dilakukan yaitu dengan mengizinkan penjualan minuman keras. Keputusan ini dilakukan dalam upaya mengubah wajah Saudi menjadi lebih modern guna menarik turis serta para pemodal asing. Setelah mengetahui informasi di atas mengenai fenomena gurun Arab yang sekarang menghijau dan mengetahui betapa bebasnya kehidupan di Arab Saudi, kira-kira kamu lebih mengkhawatirkan yang mana?